Bagnaia dan Quartararo adalah dua aktor utama dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Meski tanpa rivalitas panas, persaingan keduanya memburu titel diiringi sejumlah drama mengejutkan dan juga insiden kecelakaan. Baik Bagnaia maupun Quartararo sama-sama membuka musim baru dengan raihan yang mengecewakan. Bagnaia crash setelah menabrak Jorge Martin, sedangkan Quartararo cuma finish ke-9 di seri pertama Grand Prix Qatar. El Diablo harus menunggu sampai Portugal untuk naik podium tertinggi sebelum memenangi balapan di Catalunya dan Sachsenring. Sementara sang rival Bagnaia melakukannya di Jerez, dilanjutkan Mugello serta Assen. Di sisi lain, kans pembalap Yamaha Factory Racing jadi juara dunia berkurang setelah melakukan beberapa kesalahan dalam MotoGP Australia. Quartararo sempat meluncur lurus di tikungan yang membuatnya terlempar dari 10 besar ke bagian belakang. Pada akhirnya, El Diablo harus mengakhiri balapan di Phillip Island secara prematur karena terjatuh. Hal ini membuatnya berbalik tertinggal 14 poin dari saingan utama Francesco Bagnaia. Bertolak belakang dengan rider Ducati yang konsisten menikmati prestasi tinggi di paruh kedua musim ini, Quartararo makin terpuruk sejak insiden di MotoGP Belanda. Pemuda Prancis tersebut tiba di Assen dengan keunggulan 91 poin dari Pecco. Setelah itu, podium terus berada di luar jangkauannya. Hanya runner-up MotoGP Austria, prestasi terbaik yang didapat dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan Bagnaia menjadi penghuni rutin podium kecuali di Motegi ketika ia mengalami crash. Sebanyak 4 kemenangan, 1 P2 dan 2 P3 dipersembahkan untuk Ducati sejak seri Belanda. Dengan berbagai situasi yang muncul, maka tak heran kalau Lorenzo menilai Bagnaia pantas menjadi juara dunia MotoGP musim ini, sedangkan Quartararo harus berusaha sangat keras untuk mempertahankan titelnya. Melihat ketatnya perebutan gelar juara dunia musim ini, juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo menilai Fabio Quartararo tertinggal menggantungkan diri pada keberuntungan dalam situasi sekarang. Fabio hanya memimpin karena Bagnaia melakukan kesalahan dan menjalani awal musim yang buruk. Jika tidak, Bagnaia pasti berada di depan, kata Lorenzo. Saya memberi nilai Ducati sangat tangguh di Sepang, tapi tidak terlalu jelas di Australia dan Valencia. Dengan sedikit keberuntungan dan keajaiban, Fabio bisa selamat dalam kejuaraan. Namun dari sudut pandang saya, bagaimanapun Pecco sudah sepantasnya memenangi kejuaraan. Tak bisa dipungkiri kemajuan Ducati Desmosed di GP berbanding lurus dengan performa pembalapnya. Hal ini yang tidak dimiliki oleh Yamaha. Hanya Quartararo yang bisa mencari celah tampil apik di atas paket YZR-M1 yang kurang kompetitif. Di Australia, hasil Yamaha Factory Racing nihil karena Franco Morbidelli crash. Kejutan justru diperlihatkan duo RNF Racing, Cal Crutchlow dan Darryn Binder yang tembus zona poin. Saya kira kita sekarang melihat versi terbaik Ducati sepanjang masa dan mungkin paling lemah dari Yamaha selama 15 tahun terakhir. Sangat sulit bagi Fabio mempertahankan harapan juara tetap hidup sampai akhir, kata ex pembalap Yamaha itu. Namun dia mencoba melakukan yang terbaik, kadang dia tidak terkalahkan di atas motor. Sementara Pecco makin matang tahun ini, khususnya ketika Anda melihat dia tidak cukup kencang Jumat kemarin. Tapi dengan gairah dan kematangan, dia dan timnya selalu menemukan jalan keluar di momen terakhir, kadang di FP4 atau kualifikasi. Itu menunjukkan bahwa dia sudah berkembang. Kombinasi sangat kuat, Ducati punya motor tangguh dan Pecco salah satu pembalap terkuat bersama Marc dan Fabio, pungkas Lorenzo. Rider Aprilia Racing Alex Espargaro sangat menyadari peluangnya untuk bisa menjadi juara dunia MotoGP bergantung di Phillip Island. Ia perlu memenangkan balapan di GP Australia pada Minggu 16 Oktober nanti. Alex Espargaro menyelesaikan latihan bebas hari pertama Grand Prix Australia pada Jumat 14 Oktober di urutan ke-7, hanya 0,357 detik dari pembalap tercepat Johann Zarco. Spaniard sedikit lebih lambat dari pemimpin klasemen Fabio Quartararo yang finish di P4 pada FP2, sedangkan kandidat kuat lainnya Francesco Bagnaia di P8.
Bagi Espargaro, opsi untuk terus menjaga kans merengkuh gelar juara dunia MotoGP 2022 adalah dengan menyerang sepenuhnya dalam 3 race tersisa, dimulai dari Australia, sebab masih terpaut 20 poin dari Quartararo. Itu tidak buruk, pagi ini lintasannya berada di batas berbahaya, dan Anda tahu di sirkuit ini kesalahan harganya sangat mahal, ujar Espargaro usai menyelesaikan FP2. Pembalap yang sekarang menempati P3 klasemen tersebut mengalami momen aneh pada hari pertama, ketika dalam FP1 seekor walabi melintas trek dan nyaris ditabraknya dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Setelah menyelesaikan hari pertama di sirkuit Phillip Island tanpa kendala berarti, hal terpenting bagi Alex Espargaro adalah terus berprogres. Ia berharap kondisi hari Sabtu besok akan memungkinkan untuk itu. Mari kita lihat besok. Dengan suhu yang lebih tinggi, saya bisa berkendara dengan ban depan hard. Saya punya pace yang sangat baik. Fabio Quartararo tidak lebih baik dan Pecco tidak lebih kencang. Saya memperkirakan Fabio memiliki kecepatan lebih, ujarnya. Meskipun cuaca buruk yang dihadapi para pembalap setibanya di Phillip Island memberikan jeda, sirkuit punya kelembapan dan suhu dingin. Itu membuat situasi menjadi lebih rumit, ban juga sangat dingin, kata Espargaro. Berbeda dengan musim 2019, ketika balapan terakhir di Phillip Island sebelum pandemi memaksa GP Australia dicoret dari kalender, Aprilia kini telah berkembang pesat dan jauh lebih meningkat performanya. Motornya melaju dengan baik dan sangat stabil di tikungan cepat. Kami mampu melaju dengan sangat kencang. Saya harus menang pada hari Minggu jika ingin memperjuangkan gelar. Memang benar bahwa 20 poin tidak banyak, tetapi bersaing dengan Fabio dan Pecco itu tidak akan mudah. Hal positif dari hari pertama adalah Espargaro tahu dirinya masih memiliki ruang untuk perbaikan, sebab rekan timnya Maverick Viñales yang menutup FP2 di P5 bahkan bisa lebih cepat darinya di Australia. Di sisi lain, Alex Espargaro hanya finish sekali di podium dalam 9 balapan dan gagal menembus top 10 di Jepang dan juga Thailand. Espargaro butuh lebih banyak poin dalam 3 balapan tersisa untuk mengejar Quartararo serta Bagnaia. Sang rider yakin bahwa kemundurannya belakangan ini tidak mengurangi kansnya dalam kejuaraan dan percaya bahwa Phillip Island dan Sepang Malaysia bisa menjadi trek tepat bagi RSGP-nya. Fabio Quartararo terus mencatat hasil buruk dengan terjatuh pada lomba MotoGP Australia. Upaya mempertahankan gelar pun kian sulit. Prediksi bila juara dunia bertahan dari tim pabrikan Monster Energi Yamaha bakal kesulitan di paruh kedua musim MotoGP 2022 makin terlihat sangat jelas. Dalam 8 balapan terakhir, El Diablo hanya mampu menuai 47 poin setelah hanya sekali naik podium dan 4 kali tidak mampu merebut poin. Ya, kesulitan bertubi-tubi dialami oleh Quartararo, terjatuh di Assen, Belanda, kesulitan untuk cepat di Silverstone, Inggris, hingga mengalami kecelakaan low side pada balapan terakhir di sirkuit Phillip Island, Australia. Jika Quartararo hanya merebut 47 poin dari 8 balapan terakhir, yakni pada GP Belanda sampai GP Australia, pesaing terberatnya Francesco Bagnaia justru meraup total 152 poin dalam periode yang sama. Kehilangan 105 poin dalam 8 balapan terakhir. Quartararo yang sebelumnya unggul hingga 91 poin atas Bagnaia tepat sebelum GP Belanda, kini justru tertinggal 14 poin dari pembalap asal Italia itu setelah yang dilaksanakan di GP Australia atau menjelang 2 balapan terakhir. Memulai lomba dari grid kelima di GP Australia, Quartararo melakukan start bagus di sirkuit Phillip Island, tetapi di tikungan 2, ia langsung dilibas 2 rival terberatnya dalam perebutan gelar, yakni Alex Espargaro dan Pecco Bagnaia. Pembalap kelahiran Nice, Prancis 20 April 1999 itu lantas terlihat selalu kesulitan saat mengerem di tikungan 4. Setelah 3 lap, Yamaha YZR-M1 milik Quartararo keluar lintasan hingga posisinya melorot dari P6 ke P20. Setelah susah payah naik ke P15, bencana pun dialami oleh Quartararo lagi. Pada lap 10 durasi 27 lap, Quartararo terlihat kehilangan kendali pada bagian depan Yamaha M1 di tikungan 2, sehingga terjatuh dan tidak mampu melanjutkan balapan.
Di tikungan 4, saya membuat kesalahan karena tidak mengerem lebih lambat, tetapi saya masih mampu mendirikan motor dan melanjutkan balapan, ucap El Diablo seperti dikutip oleh Sky Sports MotoGP. Setelah itu, saya mulai berusaha mengejar dan masuk zona poin. Lalu di tikungan 2, saya mengerem tidak terlalu keras tetapi justru kehilangan bagian depan motor dan terjatuh masuk gravel. Tertinggal 14 poin dari Bagnaia dengan maksimal 50 poin yang bisa direbut di Malaysia dan Valencia. Berat memang bagi Fabio Quartararo untuk kembali ke puncak. Meskipun peluang untuk mempertahankan gelar juara dunia masih tetap ada. Lebih lanjut, di sirkuit Sepang Malaysia nanti, Fabio Quartararo berharap tidak lagi mengalami tren negatif yang membuatnya kesulitan bahkan dalam pemilihan jenis kompon dan sekalipun. Sulit memang bagi kami saat ini, tetapi lihat saja nanti. Di Malaysia, kami harus mampu kembali fight. Saya kesulitan sedikit dalam memanaskan ban belakang ketika di Australia. Di Malaysia, seharusnya lebih mudah membuat ban tetap panas, katanya. Konsumsi ban belakang sangat tinggi di Phillip Island dan saya menyesal tak memilih ban soft. Kami akhirnya memakai hard. Setelah insiden ini mudah saja bilang kami seharusnya memakai soft, namun ini akan menjadi pelajaran di masa depan, pungkas pembalap asal Prancis itu.